Halo semua, ketemu lagi pada sesi video kali ini masih terkait dengan topik entrepreneurship. Kita akan bicara mengenai suatu topik yang cukup menarik menurut saya, yaitu membangun bisnis sejak muda. Khususnya untuk pelajar dan mahasiswa, saat ini semakin banyak usaha dan bisnis maupun startup yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha muda dan bahkan saat mereka masih berstatus sebagai pelajar maupun mahasiswa. Ini adalah tren yang berkembang akhir-akhir ini dan menurut saya ini sangat bagus untuk belajar berbisnis dan merealisasikan bisnis sejak usia masih muda. Pada sesi video ini saya akan berikan tips. Ada 8 tips untuk bisa membuat sukses usaha kita sejak masih status pelajar maupun mahasiswa. Namun sebelum itu, tahukah Anda bahwa ada beberapa mitos yang sering menjadi penghambat bagi pelajar ataupun mahasiswa saat mereka berencana akan membuka usaha ataupun bisnis? Nah, beberapa mitos ini kita perlu tahu dulu. Yang pertama adalah yang paling sering menjadi alasan utama yaitu I don't have enough money. Saya tidak punya uang yang cukup untuk memulai bisnis saya. Karena banyak di luar sana, bisnis-bisnis itu ceritanya adalah dimulai dengan modal yang cukup besar. Sehingga banyak pelajar maupun mahasiswa berpikir mereka tidak mungkin untuk membuka bisnis karena terhambat atau terkendala masalah kepemilikan dana uang ini. Itu mitos yang sering muncul ya. Kemudian mitos yang kedua adalah masalah waktu. I don't have enough time, sering dikatakan begitu. Saya tak punya waktu yang cukup, padahal setiap orang memiliki waktu yang sama ya, 24 jam. Tapi mengapa bisa muncul mitos seperti ini? Nanti kita akan lihat penjelasan berikutnya. Mitos yang ketiga, ini adalah masalah kepercayaan diri. Saya tidak cukup cerdas, katanya begitu. Atau tidak pinter, atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memulai sebuah perusahaan atau bisnis. Ini juga adalah masalah kepercayaan diri. Bahkan ada beberapa pihak berpikir melihat nilai hasil belajarnya cukup rendah jadi semakin hilang kepercayaan dirinya. Banyak mahasiswa atau pelajar yang memiliki nilai pas-pasan berpikir tidak mampu untuk membangun sebuah bisnis. Padahal kalau kita lihat juga banyak loh pengusaha-pengusaha besar di dunia itu yang sebenarnya juga drop out dari universitas. Ya. Berikutnya ada juga pelajar mahasiswa yang berpikir mereka tidak pernah belajar di bidang bisnis. Jadi dia berpikir tidak cocok untuk menjadi pengusaha atau memulai bisnis karena dia tidak pernah mempelajari pengetahuan di bidang itu. Misalnya dia adalah mahasiswa di bidang teknik, seni, atau bidang ilmu lainnya. Jadi dia merasa tidak cocok menjadi seorang pengusaha. Nah, mitos yang berikutnya juga adalah saya bukan orang yang kreatif. Nah, ini sering nih ya. Atau saya merasa saya tidak cukup kreatif sehingga sulit untuk menghasilkan ide bisnis. Nah, cara berpikir bahwa saya tidak kreatif ini juga adalah masalah kepercayaan diri. Jadi banyak orang berpikir ide-ide yang dimiliki atau dibangun itu kurang menarik. Padahal kalau kita lihat di luar sana, banyak bisnis yang idenya sangat sederhana, namun bisa sukses dan berkembang karena memang itu diperlukan oleh pasar. Contohnya ide bagaimana memudahkan orang memesan ojek. Kalau dulu saya naik ojek di Jakarta atau kota lainnya harus berjalan ke pangkalan. Saat ini tinggal beberapa klik di HP, ojek sudah datang, menghampiri lokasi kita berada tanpa kita perlu kemana-mana. Jadi ide kreatif itu sebenarnya bukan dilihat dari rumit atau tidak, namun seberapa besar manfaat yang dapat diberikan. Mitos yang berikutnya adalah saya tidak punya cukup pengalaman. I don't have any experience. Nah, jadi anak muda sering merasa begitu. Ya tentulah namanya juga masih belajar, pengalaman pasti terbatas. Nanti kita lihat hal-hal terkait mitos ini. Dan dari mitos-mitos yang ada di atas, seperti tidak punya uang, tidak punya waktu yang cukup, tidak cukup pintar, saya bukan di bidang bisnis, kemudian saya kurang kreatif, dan saya masih tidak ada pengalaman, itu akan berujung pada pemikiran bahwa saya pasti gagal berbisnis. I may fail. Ya. I may fail. Ya. I might fail. Jadi, itu tadi adalah mitos-mitos yang sering muncul di kalangan pelajar maupun mahasiswa yang berpikir untuk memulai bisnis.
Apakah mitos-mitos tersebut akan menjadi hambatan untuk kalangan pelajar atau mahasiswa memulai bisnis mereka di usia muda? Harusnya tidak demikian. Sekarang kita lihat, sebenarnya apa saja tips yang bisa kita gunakan saat kita mau memulai bisnis hingga sukses nantinya dalam menjalankan bisnis tersebut, khususnya Anda yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Yang pertama adalah tentu kita harus memahami bahwa memulai bisnis lebih awal itu akan lebih baik. Memulai bisnis di usia yang relatif muda itu akan lebih baik dan memberi manfaat lebih bagi kita. Itu adalah tips yang pertama yang harus kita pahami. Data riset menunjukkan bahwa anak-anak muda memiliki kecenderungan tingkat kreativitas lebih bagus dibandingkan yang usia yang lebih lanjut. Kita tahu bahwa kreativitas yang dikembangkan dengan baik di dalam perusahaan itu akan membuka kesempatan perusahaan untuk memiliki keunggulan bersaing yang lebih dibandingkan para pesaingnya. Dan kita juga tahu bahwa usia muda itu kecenderungannya adalah memiliki pemikiran yang lebih simpel, lebih sederhana pemikirannya, belum terlalu rumit dibandingkan orang-orang yang lebih dewasa. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang muda saat mereka memulai bisnis. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah saat kita sudah memutuskan untuk memulai bisnis di usia lebih muda, maka yang kedua adalah kita harus membuat bisnis plan. Video yang terdahulu sudah saya berikan komponen-komponen utama dalam bisnis plan. Ini penting karena bisnis plan ini adalah langkah utama kita untuk bisa mengurangi kemungkinan kegagalan dalam bisnis. Dengan adanya bisnis plan, maka kita bisa memiliki gambaran yang lebih jelas untuk arah perjalanan perusahaan kita di masa depan. Dan juga bisnis plan seperti sudah kita bahas sebelumnya adalah salah satu alat utama untuk bisa menarik perhatian investor dalam mengumpulkan modal. Tadi ada mitos tidak punya uang. Ya, ini sebenarnya sudah bisa terpatahkan dengan adanya bisnis plan yang kita siapkan untuk rencana kita. Dan banyak lagi manfaat lainnya dari bisnis plan atau rencana bisnis yang kita susun dengan baik. Tips yang ketiga adalah biasakan diri kita untuk memaksimalkan sumber daya yang kita miliki. Contoh paling sederhana adalah di sekitar kita. Pasti ada banyak orang ataupun beberapa orang yang sebenarnya memiliki pengalaman cukup untuk berbisnis. Kita sebagai pelajar tentu bisa mendapatkan kesempatan tersebut dari pakar-pakar bisnis yang ada di sekitar kita. Contohnya ya, sumber daya yang kita miliki. Saat ini juga sudah banyak kampus yang menyediakan fasilitas-fasilitas mendukung mahasiswa untuk berwirausaha. Contohnya inkubator bisnis yang disediakan di banyak kampus yang bisa mensupport mahasiswa untuk berbisnis. Saat ini juga berbagai jenis laboratorium yang dapat digunakan untuk bisnis dan riset bisnis ini sendiri sudah banyak disediakan di banyak kampus. Fasilitas ini adalah contoh sumber daya yang dapat kita manfaatkan saat kita memulai bisnis pada saat masih berstatus pelajar. Jadi banyak sumber daya di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi kalau tadi ada mitos kita tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki pengetahuan, tidak kreatif, nah itu semua sudah bisa dipatahkan dengan berbagai macam sumber daya yang ada di sekitar kita ini. Sebagai anak muda harus belajar untuk peka dengan lingkungan di sekitar kita. Hal-hal apa yang bisa menjadi faktor pendukung kita dalam memulai bisnis menjadi penting bagi seorang individu untuk perlu melatih kepekaan kita dengan lingkungan di sekitar kita. Tips yang keempat yaitu terkait masih dengan tips yang di atas, yaitu don't go it alone ya. Jangan berjalan sendirian dalam memulai bisnis. Biasakan untuk membangun kolaborasi. Teman tim ini pentingnya untuk bisa membangun bisnis. Kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi, biasakan untuk membuka diri kita membangun jaringan kerjasama. Network atau pertemanan dengan siapapun adalah kesempatan kita untuk mendapatkan peluang, ide-ide inovatif, bahkan sumber daya yang kita perlukan. Tips yang kelima adalah find a mentor. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya di awal, kita sebagai pelajar tentu memiliki pengalaman yang terbatas karena usia masih muda, jam terbang di dunia bisnis masih sedikit. Tapi ingat bahwa di sekitar kita itu banyak orang-orang yang mungkin sudah memiliki banyak pengalaman bisnis yang mereka sudah bertahun-tahun terjun di dunia bisnis ataupun peneliti-peneliti di bidang bisnis. Contohnya adalah dosen-dosen di kampus. Tentu mereka memiliki pengalaman-pengalaman tersebut dari hasil penelitiannya maupun hasil praktik bisnisnya. Ini adalah kesempatan bagi pengusaha-pengusaha muda yang berstatus pelajar maupun mahasiswa untuk menimba ilmu dari orang-orang ini. Ya tentu harus aktif untuk berkomunikasi, bertanya, berdiskusi, dan mungkin terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan para praktisi dan pakar bisnis ini di masa depan. Ya.
Tips yang berikutnya adalah learn to be a bootstrapper. Artinya, biasakan diri kita untuk bisa bekerja secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan keterbatasan sumber daya kita, keterbatasan pengalaman kita, keterbatasan pengetahuan kita, tentu kita harus mendorong diri kita untuk aktif bergerak, memiliki semangat juang yang besar. Intinya adalah kita menjaga supaya bisnis kita untuk bisa terus bergerak maju, maka kita harus tetap terus aktif melihat berbagai sumber daya yang ada dan peluang yang ada. Dengan efisiensi tinggi pada sumber daya yang terbatas, kita perlu memfokuskan perhatian kepada hal-hal utama yang akan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja bisnis kita. Ya, itu tips yang ke-6. Tips yang berikutnya ini penting juga. Saya lihat juga menjadi tantangan bagi banyak mahasiswa selama ini, yaitu manajemen waktu. Salah satu mitos tadi yang kita sebutkan di atas adalah bahwa waktu sangat terbatas. Keterbatasan waktu selalu menjadi mitos yang sangat kuat di kalangan mahasiswa dan pelajar. Apalagi kalau bicara untuk memulai bisnis. Nah, disinilah kita perlu melakukan satu tips, yaitu manajemen waktu dengan baik. Kelola waktu Anda dengan bijak. Tentu ini perlu pelatihan ya, tidak otomatis bisa berjalan dengan baik, karena setiap individu memiliki lingkungan dan pengalaman hidup yang berbeda. Tapi ingat, kita setiap orang memiliki waktu yang sama diberikan, yaitu 24 jam. Sudah banyak pengusaha sukses menunjukkan bagaimana mereka mengelola waktunya menjadi kunci sukses mereka. Jadi, kembali lagi ke diri kita bagaimana mengatur waktu tersebut dengan baik. Seorang pengusaha yang sukses selalu bisa mengenali hal-hal utama apa yang harus mereka kerjakan lebih dahulu. Yaitu yang pertama, seorang pengusaha sukses selalu bisa mengatur setiap langkah mereka dengan tepat. Mana hal-hal yang utama, mana hal yang paling penting. Seorang pengusaha sukses harus bisa memilah-milah dengan baik setiap langkah yang diambil, sehingga tidak banyak waktu terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak perlu atau tidak terlalu penting. Kemudian yang kedua, seorang pengusaha sukses selalu bisa melakukan semua tindakan atau langkah yang dijalankan dengan efisien, tidak menghabiskan waktu terlalu panjang. Jadi penting untuk bisa mengefisienkan setiap waktu yang ada. Nah, di atas tadi sudah ada 7 tips yang kita sampaikan. Dan tips yang terakhir ini menurut saya termasuk paling penting, yaitu remember to have fun. Ya, kalau istilah yang tren saat ini disebut healing. Nah, sebagai anak muda, ya saya juga yang pernah muda menyadari bahwa manusia memiliki tingkat stres tertentu ya. Setiap individu mungkin berbeda. Jadi penting bagi kita saat menjadi pengusaha di usia muda, baik pelajar maupun mahasiswa, tetap harus di sela-sela kesibukan kita membangun bisnis, saat kita memulai bisnis, harus tetap bisa meluangkan waktu untuk merefresh diri kita. Mulai dari pikiran hingga ke fisik. Ya tentu berbagai macam cara bisa dipilih oleh masing-masing untuk merefresh diri setiap individu. Ada yang lebih ke seni, misalnya ada yang ke wisata, ada yang ke olahraga, ada yang ke hal-hal terkait spiritualitas. Masing-masing individu memiliki caranya sendiri untuk melakukan proses refreshing ini. Menurut saya ini adalah hal yang sangat penting ya. Dengan adanya proses refreshing ini, hidup akan lebih seimbang dan harmonis di antara berbagai komponen hidup kita. Dan itu tentu akan memberikan manfaat kepada bisnis yang kita jalankan. Kita akan lebih maksimal lagi di esok hari untuk memulai operasional bisnis kita kembali. Oke, tadi adalah tips yang ke-8 untuk memulai bisnis pada saat masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Jadi ini adalah tips-tips utama yang bisa saya berikan bagi Anda para pemuda yang sedang atau akan memulai merintis bisnis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisnisnya bisa sukses berkembang jaya. Sampai jumpa di video berikutnya.